Terima kasih untuk membuat kamu bersedia. Saya begitu percaya dan mempercayakan kamu bahwa Allah benar-benar telah mengirimkan malaikat untuk saya. Saya telah menerima informasi lengkap kamu, dan saya sudah mengirimkan nama dan alamat kamu ke kantor agen jasa pengiriman kami sekarang. Dan mereka sudah mulai mengurus untuk pengiriman uang itu. Juga tanggal waktu yang dipastikan oleh pihak agennya untuk berangkat dari United Kingdom dan segala informasi yang diperlukan. Sayangku, saya percaya sekali sama kamu, dan saya berjanji bahwa semua akan berjalan lancar. Terima kasih banyak, dan Allah memberkatimu. Perasaan kompleks antara benih-benih empati yang bersemi dan keheranan, serta harap-harap cemas kian mengetuk-ketuk hati Randy. Mengapa teman baru Facebooknya yang sedang dalam kesulitan dalam menderita penyakit kanker ganas itu sangat optimis dan agresif padanya? Aku belum mendapatkan jawaban yang representatif dari pertanyaan yang telah kuajukan. Seperti tentang amal jariah ke masjid sesuai yang kamu amalkan. Atau sebelum kami konfirmasikan pada pengurus maupun panitia pembangunan, jika agen itu datang ke alamat atau bukan via rekening bank. Ucap Randy menanggapi wanita itu melalui pesan messenger di akun Facebooknya, dan kemudian mendapatkan penjelasan yang mengetuk keluguan dan kedalaman jiwa. Selamat malam, dear. Mungkin kamu sedikit bingung dengan keinginan saya. Baik, di sini akan saya jelaskan semua. Saya hanya meminta hanya jika kamu bersedia untuk menjalankannya, dan itu harus murni dari hati kamu dengan kondisi kesehatan saya yang seperti sekarang ini. Sangat sulit bagi saya untuk menganiaya diri sendiri, dan saya akan mempercayakan semua ini denganmu. Dan jika kamu akan selalu berjanji untuk menjadi selalu terbuka dan jujur dengan saya akan mengirimkan uang saya untuk bisa digunakan hal yang pastinya berguna untuk banyak orang yang memerlukan, dan dengan kejujuran pastinya, karena saya tidak akan bisa untuk mengawasi apa saja yang kamu pakai untuk program yang kamu dirikan dengan uang tersebut. Mungkin kamu bisa membangun sekolah dan tempat untuk anak yatim atau masjid dan gereja. Kamu harus bisa menangani dan mengaturnya sendiri, dan ini selalu menjadi beban hati saya. Setelah lama sudah saya menderita dengan sakit yang sedang saya hadapi. Saya ingin semuanya selesai sebelum kematian saya. Dan ini juga pesan dari almarhum suami saya, dear. Jika kamu bersedia lakukan ini, maka saya akan dengan senang hati, dan saya tunggu jawabanmu lagi, dear. Thanks. Tuhan melindungimu. Saya telah menghubungi manajer bank untuk mengetahui jalan termudah mentransfer uang ke negara kamu. Manajer bank mengatakan bahwa cara mudah dan aman untuk mentransfer uang tersebut adalah melalui agen diplomatik. Dia memberi saya 100% jaminan uang akan aman dan memberikan tanpa masalah. 5 menit kemudian, wanita bernama Christy Kamala Edison itu menyusulkan pesan Facebooknya. Maaf, untuk jawaban terlambat, saya baru menghidupkan kembali menulis untuk kamu. Sekarang, meski sudah mengirim uangnya untuk waktu yang sangat lama sekarang,
Saya melakukannya berdasarkan kepercayaan yang saya miliki untuk kamu. Menurut itu layanan logistik, mereka membuat saya mengerti bahwa agen yang membawa uang itu harus mengirimkan beberapa barang ke beberapa negara dan kantor cabang kurir terletak di Singapura sebelum dia akan datang ke Indonesia besok. Tolong cobalah untuk mengikuti instruksi mereka ketika mereka memanggil kamu untuk pengiriman cepat dan untuk menghindari komplikasi karena uang. Saya menaruh harapan saya pada kamu, dan saya tahu kamu tidak akan mengecewakan saya. Silakan kembali kepada saya karena kamu mendapatkannya. Benih-benih empati kemurnian hati Randy yang muncul di tengah musim semi yang sedang tumbuh terasa bagai diterpa badai Sahara di atas prinsip kemandirian dan keagamaannya yang telah terbangun dengan kokoh hingga sepanjang usianya kini. Karenanya, beberapa menit menjelang pukul 00 WIB dini hari, ia membalas pesan sikapnya. Maaf jika dianggap agak tegas dan kurang berkenan di hatimu. Aku tulis ini dalam kesendirian malam hari di komplek asrama sebagaimana sebelumnya. Setelah siang hari bekerja sebagai buruh tani, Rp50.000 sehari, sekedar cukup untuk kebutuhan belajar. Jujur dan terbuka, dalam hatiku sesuai dengan akidah agama sebagaimana tertera di identitas yang telah terkirim. Insya Allah, segalanya akan saya laksanakan sebaik mungkin sesuai petunjuk agama yang saya anut. Ada lembaga pendidikan yang dikelola yayasan berdasarkan Islam, dan di dalamnya ada anak-anak yatim dan anak-anak keluarga tidak mampu misalnya, dan lain-lain. Di samping masjid yang saya katakan itu, Allah sendiri yang maha mengetahui ketulusan dan niat hambanya. Jika uang itu telah ditransfer saja dan telah saya terima, insya Allah akan saya informasikan seterusnya. Jadi, luruskan saja niatmu tanpa prioritas tendensi pribadi dan lain-lain. Ketika kamu melangkah untuk transfer, serahkan hati hanya untuknya, karena dialah yang maha mengetahui, mengatur, atau sedang menguji dan menggenggam segalanya. Jika Allah menghendaki, keajaiban apapun dalam hidup ini bisa saja terjadi seperti yang pernah saya alami misalnya. Jika kita tahu demikian, mengapa kita tidak meluruskan niat hanya untuknya? Semangat menjalani hidup. Karena hidup ini hanya untuknya dan ajal di tangannya. Hanya amal ibadah yang senantiasa merindukan pertemuan dengannya. Sudah dulu ya, aku mau istirahat. Oh iya, jadi nambah nih, biar nggak salah paham, yayasan yang dimaksud di lingkungan tempat tinggal saya sudah ada. Jadi untuk mengembangkan saja, bagaimana? Katamu saya harus terbuka dan jujur, oke? Hari sudah pagi, subuh baru saja berlalu. Randy kembali membubuhkan pesannya bahwa amal manusia itu putus bila ia sudah meninggal. Kecuali 3 hal, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah, uang yang kamu transfer akan dapat membantu keadaan almarhum suamimu dan kita yang masih hidup hingga menghadapnya kelak di surga, berjumpa bersama mereka yang dirahmatinya. Jika kita ikhlas melaksanakan amanah itu dengan niat karena Allah,
Amin ya rabbal alamin. Barokallah. Karena amal kebaikan jeda itu otomatis akan mendoakan si pelakunya, baik saat hidupnya maupun matinya. Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka semestinya lah kita bermohon dan mengabdi hanya kepadanya di jalan yang lurus. Keesokan harinya pukul 8.32 WIB, Rendri menerima panggilan dari Bandara Udara atas nama Ratna Dewi. Inbox dari Kristiana Kemala Edison memanggil.